Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Eri selaku guru teknik pemesinan fresh akan menjelaskan di sini bagian handle-handle mesin fresh. Jadi kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu handle-handle yang ada di mesin fresh. Sebelum kita memasuki handle-handle yang ada di mesin fresh, prosedur pengoperasian mesin fresh pada dasarnya sama untuk setiap jenis-jenis mesin fresh pabrikan. Pada umumnya perbedaan hanyalah letak di posisi handle atau tombol switch untuk pengoperasiannya. Jadi semua tombol itu sebenarnya sama fungsinya, cuman peletakannya yang berbeda. Nah, prosedur pengoperasian mesin fresh pada umumnya, yang pertama yaitu kalian harus menghidupkan dan mematikan sumber utama listrik atau power supply pada panel mesin. Menghidupkan dan mematikan on off mesin, mengatur putaran mesin dan arah putaran mesin, mengoperasikan meja mesin arah memanjang atau melintang baik secara manual ataupun otomatis, mengatur feeding arah pemakanan mesin untuk keperluan pengefrisan. Berikut uraian prosedur pengoperasian mesin fresh dengan mengambil salah satu contoh jenis mesin fresh universal. Jadi mesin fresh universal itu yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mesin pada satu mesin yang bisa digunakan untuk pengoperasian secara horizontal dan secara vertikal. Oke, jadi yang pertama yaitu kita mempelajari saklar on off. Saklar on off ini ya teman-teman. Jadi saklar on off ini bentuknya seperti ini. Ini tuh ada di bagian belakang mesin. Biasanya juga ada di bagian samping mesin. Jadi tombol saklar on off ini ada di panel mesin. Nah, tombol ini itu berfungsi untuk menghidupkan atau memutus sumber arus listrik. Jadi contoh macam-macamnya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang lingkaran, ada juga yang seperti gagang pintu. Nah, panel kelistrikan mesin fresh yang telah dilengkapi dengan saklar on off pada umumnya ditempatkan pada posisi yang aman dan mudah dijangkau oleh operator. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kebanyakan ada di samping mesin atau di belakang mesin. Pokoknya aman dan mudah dijangkau oleh operator. Nah, yang kedua yaitu tombol menghidupkan dan mematikan listrik. Setelah kalian pertama tadi menyalakan on off atau menghidupkan arus listrik, maka mesin akan menyala atau aliran listrik akan mengaliri mesin. Selanjutnya kalian akan mengoperasikan di tombol-tombol di sini. Di sini itu ada beberapa tombol, yaitu tombol emergency, ada tombol on off, ada juga tombol untuk menyalakan gerakan otomatis meja. Nah, untuk melakukan kegiatan menghidupkan dan mematikan mesin fresh pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan tombol on off yang tersedia di panel kelistrikan. Nah, ada di sini. Yang di atas tadi ya, yang di panel on off tadi yang di sini. Nih. Nah, terus posisi panel kelistrikan untuk pengoperasian mesin fresh, tombol on off dan saklar lainnya pada umumnya diletakkan pada posisi yang aman dari benturan, bebas dari air dan mudah dijangkau. Jadi untuk memudahkan operator untuk mengendalikannya. Cara menggunakan tombol on off cukup hanya menekan tombolnya saja, sedangkan untuk bentuk saklar cukup hanya memutar searah jarum jam atau sebaliknya. Jadi ini kalian hanya menggunakan tombol, sekali tombol maka akan menyala, untuk tombol sampingnya sekali tombol maka mesin akan mati. Itu merupakan tombol menghidupkan dan mematikan mesin. Nah, selanjutnya yaitu handle pengatur putaran dan arah putaran mesin. Itu biasanya letaknya ada di samping seperti ini. Nah, menerapkan putaran pada mesin fresh dapat dilakukan dengan mengatur handle-handle atau tuas yang ada pada mesin. Setiap jenis mesin dengan pabrikan yang berbeda, letak handle-handle atau tuasnya juga bisa berbeda. Ada yang di samping, ada yang di belakang, ada yang juga yang di samping kanan kiri. Maka dari itu, untuk mengatur putaran mesin, cermati posisi handle-handle tuas dan baca petunjuk yang ada. Jadi di sini ada beberapa, misalkan ada 3 handle. Jadi nanti akan ada keterangan masing-masing dari setiap handle. Hal yang paling penting diketahui adalah pengaturan posisi handle tuas untuk mengatur putaran mesin tidak boleh dilakukan saat mesin berputar. Jadi ketika spindle ini berputar atau keadaan aktif,
Maka untuk memindah putaran ini misalkan dari kecepatan 100 mau kita pindah kecepatan 200, itu tidak boleh langsung. Jadi harus dimatikan terlebih dahulu. Jadi putaran spindle ini harus dimatikan terlebih dahulu sampai berhenti, baru kita bisa langsung mengatur kecepatan di sini dengan memutarkan handle kepada kecepatan yang kita inginkan. Terus yang selanjutnya yaitu handle pengatur feeding atau arah pemakanan. Jadi feeding adalah arah pemakanan meja. Jadi di sini tuh biasanya umumnya ada 4 handle. Untuk handle pemakanan maju dan untuk handle pemakanan mundur. Terus untuk handle pemakanan kanan dan untuk handle pemakanan kiri. Jadi salah satu parameter yang berpengaruh terhadap keawetan alat potong dan kehalusan hasil pengefrisan adalah mengatur feeding. Feeding itu adalah arah pemakanan mesin. Sehingga pada saat melakukan proses pengefrisan, pengaturan feeding harus dilakukan. Jadi kalau kalian melakukan proses pengefrisan tidak ada kegiatan feeding, ya sama saja kalian diam. Jadi pisau diam, meja diam, maka tidak akan terjadi proses pengefrisan. Sama halnya di mesin bubut. Jadi benda kerjanya diam, pisaunya yang bergerak. Tapi kalau di sini dia pisaunya yang diam, hanya memutar di satu titik, benda kerjanya yang bergerak agar terjadi proses pengefrisan. Parameter lain yang sangat berpengaruh terhadap keawetan alat potong dan kehalusan hasil pengefrisan adalah dalam menentukan arah pemakanan. Sebagaimana diketahui pada proses pengefrisan terdapat 3 cara atau metode pemakanan, yaitu pemakanan searah, berlawanan arah, dan netral. Tapi secara umum yang ditentukan atau yang digunakan supaya pisau atau mata sayat itu nanti awet, maka kita harus menggunakan metode yang berlawanan arah. Jadi semisalkan pisaunya berputar searah jarum jam, maka kita melakukan pemakanan yang gerakan ke kiri atau melawan dari arah putaran pisau. Nah, itu nanti kita bisa mengaturnya di sini, di handle-handle di sini. Nah, ini biasanya ada di depan kalian atau di depan operator. Sini nanti bisa menggerakkan untuk meja ke kanan, bisa menggerakkan untuk meja ke kiri, meja ke depan ataupun meja ke belakang. Nah, selanjutnya tuas handle meja mesin freeze. Dalam pengoperasian meja mesin freeze arah memanjang secara manual dapat dilakukan dengan memutar handle yang ada pada meja mesin A. Jadi ini adalah eretan untuk menggerakkan meja ke kanan. Kalau misalkan diputar ke searah jarum jam atau diputar ke kanan, maka meja akan bergeser ke kanan kalian. Kalau kalian putar ke kiri atau berlawanan jarum jam, maka meja akan bergeser ke kiri. Sedangkan untuk mengoperasikan meja arah melintang secara manual dapat dilakukan dengan memutar handle yang ada di eretan gambar B. Nah, jadi di ini itu ada putaran seperti A. Kalau kalian memutar searah jarum jam atau ke kanan, maka meja akan maju. Kalau kalian memutar ke kiri berlawanan jarum jam, maka meja akan mundur. Untuk mengoperasikan meja mesin arah memanjang secara otomatis dapat dilakukan dengan mengaktifkan handle otomatis memanjang atau C. Jadi ini adalah handle otomatis. Di sini nanti kalau kalian tarik sampai berbunyi ceklek, itu artinya sudah on, maka kalian tinggal menggerakkan handle otomatis ini yang ada tuasnya di sini. Tuasnya itu ada di sini. Nanti kalau kalian tekan ke kanan, maka meja akan bergerak ke kanan secara otomatis. Kalau kalian tekan ke kiri, maka meja akan bergerak otomatis ke arah kiri. Dan untuk mengoperasikan meja arah melintang secara otomatis dapat dilakukan dengan mengaktifkan handle otomatis melintang di D. Nah, jadi D ini nanti fungsinya sama seperti C. Kalian putar atau kalian tarik sampai berbunyi ceklek. Nanti kalau sudah berbunyi ceklek, maka tuas otomatis atau gear otomatis akan terhubung dengan pergerakan meja melintang alias maju atau mundur. Nanti sama pergerakannya pun juga kalian tarik sampai berbunyi ceklek. Kalau sudah ceklek, maka meja akan bergerak maju ataupun mundur. Nanti di sini ada petunjuknya. Misalkan ditarik ke atas akan maju, kalau didorong ke bawah akan mundur. Bisa saja juga kalau ke kanan maju, kalau ke kiri mundur. Tergantung dari
tipe atau jenis mesin masing-masing. Biasanya di setiap tuas ini, di tuas handle ini ada petunjuknya atau ada gambarnya. Jadi kalian tidak akan bingung nanti dalam melakukan. Yang penting kalian bisa memahami dari fungsi dari tuas-tuas tersebut. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya. Untuk materi lebih jelasnya atau materi rincinya kalian bisa mempelajari di materi PDF yang ada di atas materi PowerPoint ini. Oke, terima kasih. Kalau apabila ada pertanyaan bisa kalian ajukan melalui WA ke saya. WA akan saya layani selama jam pelajaran. Jadi selama jam 9 sampai jam setengah 1. Di atas jam setengah 1 WA tidak saya layani atau tidak saya buka karena banyak yang saya lakukan di luar jam sekolah. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.